Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kawula hormati lan kawula taati Romo Yai Idris kali Ibu Nyai serta keluarga Ma'had Salafiyah dan Ma'had Baitul Hikmah, para kiai, para habaib langkung-langkung ingkang wonten teng sanding kula, Kiai Agus Sunyoto, para hadirin ingkang minulya, tulisan saya ini yang sudah terbit menjadi buku dengan judul Ziarah Wali Kiai Hamid Pasuruan dan Tradisi Islam di Nusantara. Ini adalah seri terbit dari disertasi yang berjudul Pemahaman Peziarah tentang Kewalian Romo Yai Hamid, Perspektif Fenomenologi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rishad, jadi re itu artinya kembali, searching itu artinya mencari. Jadi mencari kembali. Penelitian itu sesungguhnya bukan mencari sesuatu yang tidak ada, tetapi penelitian itu yaitu mencari kembali ya temuan-temuan yang sudah ditemukan oleh para ilmuwan sebelumnya. Itu namanya melakukan penelitian. Jadi kalau penelitian sebelumnya itu disebut sebagai tesis, maka penelitian berikutnya bisa jadi sebagai antitesis, antitesa. Begitu juga penelitian berikutnya ya akan menjadi ya yang ketika itu sudah disintesakan, maka itu nanti akan menjadi sintesa dari keduanya. Karena itulah penelitian saya ini yaitu berangkat dari sebuah kegelisahan yang ini diamini oleh para peneliti sebelumnya, yaitu definisi santri. Ini yang pertama. Di dalam penelitian Clifford Geertz, jadi Geertz ini seorang antropolog Amerika yang melakukan penelitian yaitu Jawa. Sebelum itu dia tinggal di sekitar Keraton Jakarta. Nah, ketika berada di Jogja, Geertz ini kemudian melihat jadi adanya tipologi masyarakat keberagamaan yang kemudian teori ini disebut dengan trichotomi Geertz. Jadi trichotomi Geertz. Nah, Geertz mentrichotomikan yaitu masyarakat Jawa ini ada kelompok priyayi, ada kelompok santri, dan ada kelompok abangan. Yang dimaksud dengan kelompok priyayi ini adalah orang-orang yang ada di sekitar keraton, keluarga keraton, keluarga para raja, dan abdi dalem. Itu kemudian disebut dengan kelompok priyayi. Lalu kemudian
ada kelompok muslim taat. Lah muslim taat ini menurut Goethe dan menurut penuturan orang-orang Jogja di zaman itu kemudian disebutnya dengan sebutan santri. Nah, sedangkan kelompok yang lain yaitu disebut dengan abangan. Nah, apa perbedaannya ketiga-tiganya ini? Kelompok priyayi ini menjalankan ritual keagamaan, misalnya seperti ziarah kubur. Jadi mereka melakukan ziarah yaitu hanya pada makam-makam keluarga kerajaan. Di dalam ritual peziarahan ini yaitu terikat dengan aturan-aturan yang ketat. Jadi ada prosesi yang memang ketat sampai kepada propertinya. Jadi kira-kira kalau kemudian ada satu sesajen yang kemudian tidak terikutkan pada saat itu, maka ini peziarahan ini dianggap batal. Jadi tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Lalu kemudian orang-orang yang ziarah ini, jadi para raja di depan, lalu kemudian diikuti oleh keluarga raja. Nah, sedangkan punggawa-punggawa itu ya, menggunakan pakaian resmi, pakaian keraton, yaitu di bawah pakai sewek, lalu kemudian pakai blangkon, jadi bawa keris yang disematkan di belakang. Jadi seperti itu. Juga sudah ada ya tokoh agama yang memimpin. Jadi yang memimpin doa mulai dari awal sampai akhir. Dan itu adalah orang yang di-SK oleh keraton gitu. Akan tetapi kemudian Goethe berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang keraton itu tidak murni berdasarkan ajaran Islam, karena masih ya banyak berbau mistis, masih banyak berbau klenik. Nah, disinilah kemudian Goethe mengatakan sesungguhnya praktek ziarah kubur yang dilakukan oleh orang-orang priyayi ini tidak lebih berbeda, artinya sama saja dengan kelompok abangan yang masih mirip-mirip dengan paham animisme dan dinamisme. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan kelompok santri ini, nah disinilah kemudian menurut saya kemudian memiliki satu kegelisahan. Jadi yang dimaksud dengan kaum santri oleh Goethe ini adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Kauman, Jogja, yang memiliki etos kerja dagang. Jadi muslim taat, setiap harinya bekerja sebagai pedagang, lalu kemudian ya kalau ada panggilan azan mereka tinggalkan tokonya, segera sholat ke masjid. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang tidak menyukai ziarah kubur gitu. Tetapi Goethe mengatakan bahwa ya inilah kelompok santri gitu. Jadi pemaknaan tentang santri ini kemudian berbeda sebagaimana yang kita pahami, sebagaimana yang saya pahami. Nah, karena sejak kecil saya ini hidup di pesantren, maka yang saya pahami santri itu adalah orang yang pernah hidup di pesantren, tinggal di pesantren, atau setidaknya orang yang di dalam setiap hari perilakunya itu yaitu dikendalikan oleh pesantren, dipengaruhi oleh pesantren, memantas-mantaskan diri sebagai santri. Jadi sekalipun tidak pernah tinggal di pesantren, tetapi kemudian ya lazim, biasa, akrab dengan kiai, sowan kepada kiai, soko pondok, jadi mendatangi hall dan lain sebagainya. Itu yang ada di dalam pemahaman saya. Nah, sehingga kemudian Goethe mengatakan bahwa kaum santri ini tidak pernah melakukan ziarah kubur, karena ziarah kubur ini kesimpulan Goethe akhirnya dia mengatakan
bahwa ziarah kubur ini adalah merupakan peninggalan dari tradisi-tradisi keagamaan dan keyakinan sebelum Islam datang ke Pulau Jawa. Maka dengan demikian kemudian Goethe mengatakan, jadi orang-orang Islam yang masih suka ziarah kubur, sesungguhnya mereka itu adalah Islam sinkritis. Jadi Islam sinkritis itu yaitu Islam yang mencampur adukkan, yang masih menjadikan satu, yang masih mengadopsi keyakinan-keyakinan lama sebelum Islam itu datang. Artinya yaitu seorang muslim akan tetapi dia masih belum bisa melepaskan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh nenek moyangnya ketika dulu masih zaman jahiliyah gitu. Ya kira-kira kalau di Indonesia ya sebelum Islam datang juga Hindu, mungkin Buddha, atau yaitu kepercayaan animisme dan dinamisme itu. Gitu. Lalu kemudian penelitian Goethe ini dikritik oleh peneliti berikutnya, gitu, yang namanya Mark Woodward. Mark Woodward ini kemudian mengkritik penelitian Goethe. Mark Woodward mengambil dua lokus penelitian, mengambil dua lokasi penelitian. Penelitian yang pertama yaitu di makam ya keluarga kesultanan di Jogja itu. Terus yang kedua yaitu mengambil di Jawa Timur, di makam-makam para wali, di antara Wali Songo. Nah di sini kemudian Mark Woodward menemukan bahwa ada praktek ziarah yang berbeda. Antaranya praktek ziarah yang ada di makam kerajaan, di makam keluarga kesultanan atau raja, dan di makam sekitar wali. Mungkin ya ketika Woodward ini melakukan penelitian di makam para wali itu ya ketemu dengan kiai-kiai, sehingga dia mendapatkan jawaban-jawaban dari orang-orang yang diinterview, dari orang-orang yang ditanya, bahwasanya ziarah kubur ini adalah nyantol kepada teks-teks suci, yaitu nas-nas baik itu Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, atau juga yaitu aqwal ulama, pendapat para ulama. Maka dengan demikian kemudian Woodward mengatakan bahwasanya kekeliruan Goethe di dalam melihat tipologi keberagamaan di Indonesia ini karena Goethe hanya melihat dari tataran antropologi, sosiologi, tanpa melihat teks-teks suci yang ada di dalam ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian, maka kemudian Woodward mengatakan bahwasanya peziarahan di seputar makam Wali Songo itu sudah pas dengan tradisi Islam. Hanya saja kemudian dia menyebutnya yaitu Islam Jawa, ada Islam India, ada Islam Yaman. Artinya bahwa nilai-nilai tradisi yang ada itu sesungguhnya ya sudah ya, diberi nafas atau yaitu sudah senafas dengan Islam, sehingga kemudian ya dia mengatakan jadi terjadinya akulturasi antara Islam dan kebudayaan dan budaya Indonesia atau budaya lokal, inilah yang kemudian membentuk karakter Islam di Nusantara ini. Nah, akhirnya yaitu peneliti berikutnya. Ini yang menarik. Peneliti berikutnya itu adalah promotor saya. Jadi promotor saya, ya promotor itu pembimbing. Gitu. Jadi pembimbing saya dalam penulisan disertasi ini, yaitu Pak Nursam. Menulis penelitiannya, dia melakukan penelitian di Tuban, yaitu di seputaran makam Syekh Maulana Asmorokondi, Samarkand.
Jadi ayahnya Sunan Ampel. Di sana kemudian Pak Nur Sam ini mengatakan bahwa di seputaran makam ya, Syekh Maulana ya, Asmorokondi ini ada 3 lokus budaya. Jadi ada 3 midan budaya. Yang pertama yaitu makam wali, yaitu makamnya ya, Syekh Maulana Asmorokondi. Yang kedua yaitu sumur peninggalan wali, yang kemudian disebut dengan sumur keramat. Lalu kemudian yang ketiga yaitu masjid. Nah kemudian Pak Nur Sam menggunakan yaitu tipologinya God untuk menyebut kaum santri. Nah di sini kemudian ada kepemihakan dari Pak Nur Sam bahwasanya kalau yang dimaksud dengan kaum santri itu adalah wong Muhammadiyah gitu. Jadi bukan wong NU. Kenapa demikian? Karena Pak Nur Sam mengatakan bahwa di Tuban itu masyarakatnya ada masyarakat NU dan masyarakat Muhammadiyah. Mungkin juga ada dari organisasi lain, tetapi jumlahnya tidak banyak. Tetapi yang representatif itu yaitu dari NU dan dari Muhammadiyah. Nah Pak Nur Sam kemudian mengatakan bahwa orang Muhammadiyah dengan orang NU itu bisa ketemu di masjid. Sementara di makam wali dan di sumur keramat itu orang Muhammadiyah tidak sobo sumur, tidak sobo kuburan, tetapi orang NU dan orang Abangan itulah nomplek di situ. Artinya bahwa orang NU ini lebih identik dengan orang Abangan, sedangkan orang Muhammadiyah lebih identik dengan kaum santri. Nah inilah yang kemudian saya koreksi dengan penelitian saya ini. Bukunya Pak Nur Sam ini kemudian diterbitkan dengan judul Islam Pesisir. Artinya Pak Nur Sam ini kemudian mengeneralisir, jadi ngebiauyah. Jadi mulai dari Banten, pesisir, Pulau Jawa ini sampai ke Banyuwangi. Nah inilah yang kemudian saya cut, saya potong bahwasanya yaitu ada satu kawasan di Jawa Timur ini yang disebut dengan kawasan Tapal Kuda. Tapal Kuda itu yaitu mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso, sebagian yaitu Banyuwangi, lalu ke selatan Jember sampai kemudian ke Malang. Ini dihuni oleh masyarakat Madura Peranakan. Jadi bukan MA, bukan Madura asli. Itu. Jadi kalau jenengan lihat ya mulai dari Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Bondowoso sebagian barat, ya Banyuwangi, terus kemudian Jember, Malang Selatan itu semua orang Madura itu. Ini kawasan ini kemudian disebut dengan kawasan Tapal Kuda. Kenapa disebut dengan wilayah Tapal Kuda? Karena bentuknya seperti terompah kuda. Kenapa bentuknya seperti terompah kuda? Karena yaitu membuang tradisi yang di tengah yaitu Tengger. Jadi Tengger itu adalah masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan tersendiri. Dan masyarakatnya bukan masyarakat Madura Peranakan. Begitu juga Banyuwangi bagian timur itu juga ya masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan dan kepercayaan tersendiri yaitu masyarakat Osing. Nah inilah gitu ya. Ini yang kemudian disebut dengan Tapal Kuda. Maka kemudian saya melakukan penelitian yaitu di Tapal Kuda. Berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari Pasuruan. Jadi berangkatnya yaitu dari ya, Turbatul Aulia. Nah, bahasa Turbatul Aulia ini bukan saya yang membahasakan, tetapi juga orang Pasuruan. Jadi yang dimaksud dengan Turbatul Aulia itu yaitu makam Romo Yai dengan para habaib itu. Jadi yang nempel persis dengan temboknya masjid sebelah barat itu. Jadi di sana ada 3 makam. Jadi ada Turbatul Aulia
ini ya. Jadi yang nyebut ini bukan saya gitu, tapi orang Pasuruan sendiri. Ini apa namanya? Ini Turbatul Aulia gitu. Itu. Lalu kemudian sebelah barat itu surga surgi gitu. Itu juga yang nyebut orang Pasuruan yang mengatakan kepada saya ini surga surgi. Lah surga surgi itu yaitu makamnya ya para bupati mulai zaman Belanda dulu sampai ya awal-awal era kemerdekaan. Itu disebut dengan surga surgi. Nah, sedangkan kemudian yang di luar itu yaitu makam umum dari orang-orang yang punya andil peran ya di dalam perjuangan ya termasuk juga mendirikan masjid Al-Anwar. Jadi Masjid Jami itu termasuk juga zuriyahnya. Nah, inilah kemudian ada 3 tipe makam yang kemudian saya gunakan jadi untuk ya membanding-bandingkan dengan teorinya Woodward tadi. Jadi kalau Woodward tadi yaitu makamnya keluarga kerajaan dengan makam wali, maka kemudian saya yaitu mencoba untuk melihat antaranya Turbatul Aulia dengan surga surgi. Nah, ternyata itu ya juga beda gitu. Jadi kalau surga surgi itu kira-kira sekarang ini sudah mulai rami itu. Kenapa? Karena pilkada sudah mulai gitu. Jadi ternyata tawassulnya orang-orang yang kepingin jadi pimpinan itu juga ya sering menziarahi makam-makam ya bupati, makam-makam para raja gitu. Gitu. Dan ya mereka itu ya karena karena calon DPR, karena calon bupati, itu yang seringkali diminta untuk memimpin tahlilan, memimpin doa, itu ya juru kuncinya itu. Jadi juru kuncinya itu. Cukup nanti juru kuncinya dibayar itu sudah selesai itu. Itu. Nah, sedangkan di Turbatul Aulia ini kan tidak seperti itu. Di Turbatul Aulia ini ya di dalam tradisi peziarahan itu yaitu berada di bawah kontrol pesantren, yaitu pondok pesantren Salafiyah. Sehingga kemudian semua aturan-aturan bagaimana kemudian di mana letaknya peziarah perempuan, di mana letaknya laki-laki, lalu kemudian jam sholat, jadi berapa menit ya, sebelum sholat ini harus sudah dikosongkan, atau setidaknya yaitu tidak boleh menyaringkan jadi bacaannya di dalam makbarah, di dalam kawasan Turbatul Aulia itu kemudian ya dikontrol oleh pesantren. Artinya bahwa semua peziarahan yang ada di Turbatul Aulia itu kalau dicari referensinya maka akan ketemu, yaitu di kitab-kitab ya Turos atau di kitab-kitab kuning itu ada semua. Jadi tidak ada perilaku yang menyimpang. Ya misalnya kemudian ada orang ngambil batu dari situ lalu kemudian ya dibawa pulang, dibuat jimat, nanti kalau bangun rumah ya batu ini diletakkan kepada salah satu cagaknya untuk dicor supaya gitu. Itu nggak ada, saya tidak menemukan ya di pesareannya Romo Yai Hamid. Nah, ini juga menarik. Jadi sebutan Romo Yai itu idza utliqa Romo Kiai, Romo Yai itu tidak ada lagi yaitu kecuali Romo Yai Hamid. Pokoknya kalau sudah disebut Romo Yai itu yaitu Romo Yai Hamid itu. Itu juga ya penuturan masyarakat peziarah. Artinya begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam penelitian ini, jadi ada yang namanya bahasa emik, ada yang namanya bahasa etik gitu. Bahasa emik itu yaitu bahasa yang dituturkan oleh masyarakat apa adanya. Nah, sedangkan bahasa etik yaitu bahasa yang sudah masuk ke dalam kamus, misalnya kamus besar bahasa Indonesia. Jadi santri adalah begini misalnya gitu. Peziarah adalah begini gitu. Maka kemudian saya lebih menggunakan bahasa emik. Maka dengan demikian yang dimaksud para peziarah di situ yaitu bukan hanya orang-orang yang kemudian rutin misalnya datang ke makam, bisa jadi juga sesekali ke makam, ya, tetapi kemudian ya sering misalnya kirim Fatihah, ya, jadi mendoakan almarhum, tawassul kepada almarhum, ya, sesekali kemudian yaitu mendatangi haul, ya, seperti karena haul itu adalah merupakan puncak dari ziarah itu. Dan bahkan masyarakat Kebun Sari ya, mengatakan bahwa
Jadi haul Romo Yai itu adalah mudik kedua bagi warga Kebonsari, yaitu setelahnya mudik hari raya. Nah, yang luar biasa bahwa jadi di saat haul itu semua masyarakat, ya, semua warga Kebonsari itu membuka pintunya. Jadi memberikan fasilitas, mau bermalam, mau nginep gitu. Lalu kemudian dan bahkan ya juga menyediakan makan, termasuk ya juga toiletnya, semua itu disediakan, dibuka itu untuk para peziarah. Sehingga tidak ada para peziarah yang kesulitan. Tidak ada para peserta haul yang ketika haul, ya seperti besok ini tanggal 9, itu tidak ada yang kemudian kesulitan misalnya ikut haul, ya tidak betah, tidak jenak. Kenapa? Karena kebelet pipis, itu nggak ada itu. Gitu. Jadi karena semua ya di gang-gang itu dipasang TV, dipasang layar besar, semua ya bisa mengikuti dan bisa mengikuti dari rumah masyarakat. Gitu. Artinya Romo Yai Hamid itu adalah sosok yang sampai sekarang ini masih diteladani. Bagaimana cara masyarakat itu menteladani Romo Yai Hamid? Yaitu melalui ceramah-ceramah, melalui cerita-cerita dari para kiai, dari para ustadz gitu. Di setiap pengajian. Bukan hanya di hall, tetapi ini ya juga di pengajian di mana saja. Jadi setiap kiai yang kemudian mengkisahkan tentang Kiai Hamid, maka kemudian Kiai Hamid itu menjadi teladan. Terlebih lagi ya, jadi ada seseorang yang kemudian jadi dia itu betah di makam, kemudian saya ajak ngomong-ngomong gitu. Maka jawabannya apa? Sekarang ini sudah sulit untuk mencari figur. Sekarang ini sudah kesulitan untuk mencari sosok yang bisa diteladani dari orang-orang yang hidup. Sementara Romo Yai Hamid yang sudah meninggal, ini ternyata sampai sekarang jadi apa yang dulu misalnya menjadi tradisi dari wirid-wirid yang dilaksanakan oleh Romo Yai Hamid itu diamalkan. Termasuk juga apa yang dilakukan oleh Romo Yai Hamid, yaitu dari perilaku sosialnya kepada masyarakat, itu sampai sekarang kemudian diteladani oleh masyarakat. Jadi yang hidup kadang-kadang tidak bisa menjadi teladan, tetapi yang meninggal ini sudah menjadi teladan. Lalu kemudian yang saya temukan gitu ya, ada seorang peziarah gitu. Ini perempuan gitu. Jadi seorang peziarah perempuan, ya karena saya juga ngajak istri saya. Jadi sebagai asisten saya jadi untuk mengumpulkan data. Apa jawabannya itu? Jadi dia itu langsung gitu, kula lek dugi ngriki niki langsung nggih kula curhat teng Romo Yai gitu. Jadi curhat kepada Romo Yai. Gitu. Apakah ini kemudian salah? Tidak. Gitu. Karena juga ya jenengan nanti bisa baca. Jadi bagaimana kemudian ya, kita tawassul ya. Tawassul itu artinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berperantara. Berperantara itu artinya yaitu berperantara selain Allah. Gitu. Jadi ada kalanya berperantara Asmaul Husna, ada kalanya berperantara sholawat Nabi, ada kalanya yaitu berperantara Nabi itu sendiri, yaitu Nabi itu sendiri, bijahin Nabi, gitu ya, binafsin Nabi, juga dengan para aulia. Gitu. Nah di sini yang kemudian tidak dipahami oleh orang-orang, ya, misalnya seperti Wahabi, gitu ya. Jadi dianggapnya orang sudah meninggal ini ya sudah putus hubungan dengan orang yang masih hidup. Ya, di dalam buku ini saya tulis bahwa kehidupan barzakhi, kehidupan di alam barzah, barzah itu artinya itu alam antara. Jadi bukan alam yang kemudian ya terminal terakhir, bukan. Gitu. Jadi barzah itu alam antara, yaitu antara dunia dengan alam akhirat. Nah karena berada di alam antara, maka orang-orang yang berada di alam barzah ini
ini masih bisa berhubungan dengan orang-orang yang ada, yang masih hidup di dunia. Dan dia juga sudah bisa melihat melalui jendela-jendela kenikmatan alam barzah, alam kubur, yaitu tempatnya surganya. Begitu juga waliyadzubillah orang-orang yang celaka, yaitu sudah melihat nerakanya. Nah di sini, karena itu kemudian tidak sedikit baik itu dari Al-Quran, ya kita harus mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, yaitu Rabbana ighfir lana dzunubana walladzina sabaquna bil iman misalnya. Jadi itu jelas itu. Jadi bahwa kita ini kewajiban orang yang hidup masih mendoakan yang meninggal. Dan orang yang meninggal itu ya juga mendoakan orang yang masih hidup. Jadi mendoakan orang yang masih hidup. Bahkan Rasulullah menyatakan hayati khairun lakum, kehidupanku baik sekali untuk kalian, wa mamati khairun lakum, dan matiku pun juga baik untuk kalian gitu. Kenapa gitu ya? Itu karena setiap amal perbuatan kita ini jadi tu'radu a'malul ahya ya alal amwat, termasuk juga ya kepada Rasulullah. Itu. Jadi kita sebagai anak, kita sebagai putra, atau sebaliknya kalau kita kemudian memiliki putra yang sudah meninggal duluan, maka amal perbuatan orang yang masih hidup ini diperlihatkan kepada ahli kuburnya. Diperlihatkan. Kalau kemudian ya orang-orang yang berada di alam barzah, di alam kubur itu ya mendapatkan kabar bahwa orang yang hidup ini melakukan kebaikan-kebaikan, mereka itu yaitu ya fahamidullah. Mereka itu kemudian mengucapkan alhamdulillah, anak saya menjadi anak yang taat, keluarga saya menjadi keluarga yang taat gitu. Itu. Tetapi kalau kemudian ya masih melakukan kemaksiatan, maka juga mereka mendoakan Allahumma la tumithum hatta tahdihim. Nah ini, Allahumma la tumithum, ya Allah jangan matikan keluarga-keluarga saya, kerabat-kerabat saya, teman-teman saya, sohib-sohib saya, kiai-kiai saya, kolega-kolega saya, jangan matikan mereka. Hatta tahdihim, sehingga engkau beri petunjuk dulu, sehingga kemudian yang menjumpai kematiannya ketika dijemput oleh kematian itu dalam keadaan husnul khatimah. Itu. Jadi sedikit maling sedikit. Jadi begini. Dikiranya oleh orang-orang yang salah paham dengan hadis Rasul, idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min talatin, yaitu shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lah, itu. Hanya itu. Itu. Kemudian saya tanya, orang kalau sudah meninggal itu perbuatan yang tidak putus itu hanya 3. Apa bisa dia kemudian orang yang sudah meninggal buat anak soleh? Artinya kemudian melahirkan anak soleh lagi? Enggak bisa. Apa bisa orang yang sudah meninggal kemudian dia sodakoh lagi, sodakoh jariah? Enggak bisa. Apa bisa orang yang sudah meninggal itu nyari ilmu lagi, mondok lagi? Enggak bisa gitu. Nah kalau begitu kan amalnya terputus. Lalu kemudian dia jawab, oh bukan amalnya yang terputus itu, pahalanya yang gitu loh. Jadi pahala amal-amal yang lain itu terputus kecuali 3 ini. Nah kalau begitu berarti yang di depan itu bukan amalnya, yaitu sawabu amalihi, kan begitu. Jadi kaidahnya istisna itu kan begitu, itu supaya tidak mengkotek kan gitu. Nah ini nanti ya santri-santri yang lebih paham dari saya gitu, insya Allah nanti ya bisa menjelaskan itu. Jadi artinya begini, bahwa orang yang berada di alam barzah itu masih melakukan sesuatu, masih berbuat. Tetapi perbuatan mereka itu tidak untuk menambah kebaikannya. Jadi tidak untuk menambah pahalanya. Tetapi itu adalah merupakan bagian dari kenikmatannya. Jadi wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Itu adalah merupakan bagian dari kenikmatan di alam barzah. Nah, yang bisa menambah kebaikan-kebaikan bagi orang yang sudah meninggal, ya kita-kita yang hidup ini. Jadi kita-kita yang hidup ini. Dan kita-kita yang hidup ini didoakan oleh ya orang-orang yang sudah meninggal agar supaya kita senantiasa memperoleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin nanti masih ada yang akan kita diskusikan, jadi mohon maaf saya tidak begitu runtut gitu ya. Jadi sesuai dengan yang ada di buku gitu. Jadi nanti kita perdalam dengan diskusi dan tanya jawab. Mekaten riyin ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.